Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalli wa nusallim ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin Ma salli wa ala alaihi. alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. قال المؤلف رحمه الله وهدى ما نفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Pengurus Jamaah Subuh yang Allah muliakan, mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pagi ini, hari ini, saat ini kita masih diberikan oleh Allah umur serta sehat. Alhamdulillah kita gunakan beribadah subuh, berdoa, mudah-mudahan salat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat dan para pengikut-pengikutnya hingga yaumul qiyamah. Kita buka dengan surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabi wa dzurriyyatihi wa ila hadzal muallif rahimahullah fi sirril asrar Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin, mari kita simak. Mungkin nasihat ini pernah kita dengar kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Hatim Al-Asammi rahimahullah annahu qala, memberikan nasihat seorang ulama besar yang bernama Hatim Al-Asma. Apa nasihat beliau? Al-ajalatu minasyaiton. Buru-buru ya, adalah termasuk daripada perbuatan syaitan. Berarti apa? Gak bagus Pak ya dilaksanakannya. Ya namanya juga buru-buru gak enak. Saya juga gitu kadang-kadang datang sini, waduh kesiangan. Udah kesiang di kamar mandi, lama, buru-buru, sandung-sandung deh. Ya Pak ya, kadang-kadang pakai baju buru-buru, yang mesong begini lah, mesong begitu itu. Memang begitu, ya, setan membuat demikian. Kenapa? Jatuh. Ya sandung kan Pak jatuh. Ya, kenapa? Kalau datang masjid buru-buru kan berarti apa? Buru-buru mendapatkan pahala. Gak mau tuh setan. Kemudian apa? Kalau salah sandal. Pernah juga gitu Pak, saya sebelah ini. Apa? Pandangannya nggak enak. Ya. Buru-buru keluar ke masjid. Sandal orang disikat. Pernah begitu Pak ya? Dia lupa tadi pakai sandal apa gitu. Akhirnya mensikat gitu. Ya. Kalau menurut saya jangan Pak ya. Ya, kalau yang punya sandal ridho, kalau enggak akhirnya Pak, perasaan sandal saya itu bagus gitu. Ternyata enggak dapat bagus, tuker orang, nyakitin orang. Memang begitulah. Illa fi khamsi mawadi'a. Buru-buru nggak bagus, tapi ada 5 di tempat 5 ini ada bagus. Tadi kan saya nggak bagus dan tidak termasuk dari perbuatan syaitan. Ya, bahkan fiha min sunani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan buru-buru termasuk sunahnya ataupun tuntunan Rasulullah. Apa yang pertama? It'amud dhaifi idza nazalah.
segera buru-buru ngasih kepada tamu yang bertamu ke rumah kita. Buru-buru apa? Ngasih makanan. Buru-buru apa? Ngasih minuman. Makanya setelah diperbolehkan masuk bilang duduk. Nah, bagus tuh. Sering kita minum apa? Kopi, susu, apa gitu tuh. Walaupun di rumah kagak ada gitu. Buru-buru. Itu Pak Ustadz ya, buru-buru. Kenapa? Pertama, memuliakan tamu. Sama-sama kita ketahui Bapak ya, memuliakan tamu itu luar biasa. Ya. Dalam hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan akhir adalah memuliakan tamu. Apalagi tamu yang kita kenal. Apalagi tamu dianggap orang yang mulia. Ya Pak Habaib, Kiai, ya Pak ya Ustaz, Masya Allah. Sebab mereka itu Kiai, Habaib, Ustaz itu datang ke rumah bukan selenang sunung. Ya, apa? Zikir. Siapa tahu dengan zikirnya dia itu adalah ngambil barokah. Dan di dalam kehormatan ketika bertamu juga hendaklah ada adab, Pak. Ada adab, ada krama. Adab pertama itu adalah jangan sekali-kali duduk di kursinya oleh sahibul baitnya. Jadi kalau ada sofa gitu Pak ya, sahibul bait itu kursi itu kecuali kata izinnya. Makanya kadang-kadang saya lihat tamu ada siapa nggak mau, kecuali ada izinnya. Khawatir itu tempat duduknya bapaknya sahibul baitnya. Dan kita lihat juga Bapak, kadang-kadang walaupun itu tempatnya dia, kadang-kadang dia nyaman duduk di situ itu. Nah, ya Pak ya ada. Jangan duduk yang biasa digunakan duduknya si sahib. Yang kedua, dalam duduk jangan ngelihat dia lihat fotonya kayak apa itu tunduk. Sebab apa? Biasanya kalau sudah ke ruang itu, setelah itu keceplosan cerita ini. Kalau cerita itu bagus, kalau ada sesuatu yang gimana ya, nggak biasa, ya nggak biasa, ada foto, ada kejelekan. Nah, yang ketiga menurut adab itu adalah selalu jangan sampai segera memakan kecuali ada izin, entah makan, entah minum, entah makanan, entah apa, jangan. Itu ada. Nah, kalau seseorang melakukan itulah orang itu mempunyai ilmu. Tamu tersebut apa? Mempunyai akhlak. Ya, walaupun sahibul enggak. Bahkan seumpamanya ya ada yang menambahkan kalau ditawarin makan jangan sampai makanan yang disukain oleh sahibul bait. Ya. Dari mana? Jangan sampai kita mengambil makan itu apa? Diplototin oleh sahibul bait. Ini tangannya ke sono kemari kecuali kan izinnya. Dulu kan di zaman Rasulullah itu ada seseorang yang di suatu tempat kemudian dijadi ada makanan, orang itu ngambil ke sono, ngambil sini, ngambil ke sono, nggak ngambil di depannya. Bahkan ditegur, ya fulan, ya hei fulan. Bahkan dia ngambil pun ditegur itu ngambil apalagi tangan kiri. Jangan sekali-kali itu Bapak ya, walaupun keadaan tangannya jangan sampai ngambil yang kiri. Ada yang menafsirkan kalau kita ngambil diri berarti menghinakan makanan. Karena kiri bukan tempat yang enak-enak, yang jelek-jelek kata Zainuddin MZ itu. Nah, ambil di belakang. Fulan, khud biyamin, ambil dengan tangan kananmu.
nggak bisa. Ya, si orang tersebut nggak bisa, entah karena apa, entah tangannya apa namanya ya. Apa namanya Pak? Kalau nggak bisa bergerak itu, tangannya kenapa Pak? Entah karena stroke, entah karena memang kebiasaan tangan kiri, ya akhirnya sebelah kiri. Ditegur oleh baginda Rasulullah SAW. Kemudian ambil tangan kananmu dan bacalah Bismillah. Nabi melihat si orang tersebut ketika menggunakan tangan kanan itu diganggu oleh setan. Jadi jangan sampai tangan kanannya ambil, kiri yang didorong. Terus ketika nggak mau baca bismillah, mulutnya itu ketutup, nggak bisa baca bismillah, ditutup oleh setan. Begitu tuh Bapak, usaha setan luar biasa, ya. Dan saat itu di depan Rasulullah, maka Rasulullah tegur. Nah, maksud saya ketika bertamu ada makanya hati-hati, tunjukkan kita ini bertamu mempunyai ilmu, ketika kita bertamu mempunyai akhlak. Ya, bahkan kadang-kadang sudah dipersilakan kita pura-pura malu padahal kita mau. Ya. Bahkan kadang-kadang si Sohbil Bet ngomong, anggap aja rumah sendiri. Kan gitu tuh. Anggap aja ini makanan kemana? Iya, itu kan basa-basi. Tapi kita tetap menjaga adab malu, menjaga adab, jaga kesopanan. Nah, kalau kita begitu, itulah menunjukkan diri kita ini berilmu, berakhlak. Kemudian kenapa kok nggak boleh ke sono ke sini? Belum tentu. Ya, di depan kita kelihatan makanannya itu nggak enak, tapi siapa tahu di depan sini adalah yang berkah. Justru yang di sana nggak berkah, yang di sana nggak berkah. Mata kita itu katanya dibalik oleh setan. Di depan kita nggak enak, di sana adalah enak. Dibalik oleh setan. Nah, itulah Bapak yang dimuliakan. Kenapa cara kita makan, terus kenapa kok mempunyai akhlak. Ada hadis, man at'ama akhahul muslima syahwatahu, siapa yang bisa ngasih makan ya saudara muslim sehingga keinginan muslim itu yang keinginan itu ada terpenuhi. Jadi seumpamanya tadi ya tamu itu nampaknya kehausan, buru-buru dikasih minum, sang tamu seger. Sebab bisa saja kadang-kadang Bapak, ini zaman dulu cerita, orang dulu itu kadang-kadang nggak punya duit, mau beli nggak punya duit minuman, sehingga terpaksa bertamu. Kemudian bertamu disuguh minum, alangkah segernya Pak ya. Nah, kok ada orang ngasih makanan tamu demikian ataupun siapa, maka harramallahu ta'ala nar. Orang yang ngasih minuman, orang yang ngasih makanan, maka baginya memperoleh pahala nanti di akhirat, dijauhkan daripada api neraka. Bahkan dalam riwayat yang lain ya, dijauhkan dari neraka khonatik, dijauhkan dari api neraka jauh-jauhnya. Setiap satu khonatik ataupun trok ataupun galian sab'ami atamin, kalau dia berjalan membutuhkan waktu 700 tahun. Nah, itulah fadilah orang yang memuliakan tamu segera. Yang kedua, wa tajhizul mayyiti, segera ngurus ya. Ialah seorang mayit idza mata, sekira si mayit itu mata yakinan, meninggal benar-benar. Sebab ada istilah kadang-kadang ada mati suri. Ini cerita di Nurul Azhar ya, diumumin si fulan telah meninggal padahal belum meninggal ya,
padahal belum meninggal. Berarti kan belum yakin itu. Cuma kenapa baru 3 hari kemudian baru meninggal. Tuh. Makanya diingat jangan sampai di sini adalah Pak mengumumkan pokoknya si mayat itu meninggal padahal belum meninggal. Sehingga Bapak belum meninggal sudah diumumin. Walaupun berita itu sudah dari siapa? Dari RT. Ya, walaupun dari RT belum jelas. Apalagi belum mati jelas sudah apa? Udah dimandiin, udah dikafanin dan sebagainya. Kan orang tersebut tahu belum meninggal benar. Ya. Nah, karena belum meninggal benar berarti apa? Ada semacam kewajiban apa ibadah kepada Allah. Ini sudah dikubur berarti apa? Mematikan orang yang belum mati, mengkuburkan orang yang belum mati, belum meninggal. Nah, itulah makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita sudah pastikan. Makanya sekarang kalau orang meninggal ada apa? Dicek dulu gimana nih urat nadinya di sini ataupun di sini. Kalau sudah benar, nah baru ya gimana ya Pak ya. Nah itulah. Jadi sekali lagi kalau ada orang yang meninggal dan sudah jelas meninggal, maka Pak segera diurus ya. Bahkan dalam keterangan yang lain, kalau memang orang itu orang soleh, ahli ibadah, orang yang biasa sholat berjamaah ya di masjid, segera. Kenapa? Kok segera? Biar segera memperoleh kenikmatan di alam kubur. Makanya asli juga Allahumma ja'alhu raudhah min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kuburannya adalah taman daripada teman. Ya. Terus yang pertama, yang kedua, kita nggak boleh lama-lama, ya, nggak segera dikuburkan. Sebab apa? Kalau ada orang mati, ada kalanya Bapak jasadnya itu cepat apa rusak. Ya. Apalagi kalau orang nggak soleh, maksudnya di dalamnya itu kayaknya gimana begitulah, sehingga apa mengeluarkan kayak semacam air. Nah air itulah apa mendorong banyak binatang yang keping ngerubunginya. Makanya kenapa kalau orang meninggal buru-buru dikasih dupa itu agar bau sekitar situ itu adalah tidak ada binatang alat datang. Yang berikutnya, kenapa kok nggak segera? Sebab apa? Seseorang kadang-kadang dikasih oleh Allah ngelihat jenazah itu apa? Cepat busuk. Siapa? Masuk ke rumah itu kadang-kadang Bapak sering kita merasakan bau anyir. Kapur barus itu nggak bisa nutupin bau anyirnya tersebut. Kita rasakan sendiri itu. Saya sering nemuin. Sehingga kalau masuk itu astagfirullah. Saya sering kadang ya Allah ampunin ini mayit gitu. Jadi tercium bau anyir gak enak banget itu. Nah itulah tentu itu adalah kembali kepada si mayit tersebut banyak gak amalnya yang baik atau buruk amalnya. Tapi sebaliknya kadang-kadang kalau yang menikah orang alim masya Allah terlihat wajahnya putih, badannya itu kayak bersih walaupun gak dimandiin. Karena kita buka pintu. Tapi itulah kalau orang yang amalnya kurang, bau anyir, terasa kulitnya itu mulai kehitaman kelihatan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hadirin, cukup panjang saya menguraikannya. Baru 2, insyaallah kita lanjutkan di hari yang berikutnya, yang ketiga, keempat, dan yang kelima. Mohon maaf terlalu panjang. Mudah-mudahan informasi tadi bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.